先。查辦，開燈，開門。教導有方，好幾個唔同年生當佢老豆喺個 party 喎。Halo sobat, kembali lagi di channel Susakanda yang membahas tentang alur film, channel yang siap menghibur sobatku semua yang lagi pada nganggur. Nah sobat, di video kali ini kita akan mengulas film Hong Kong yang bergenre komedi yang berjudul Men Suddenly in Love tahun 2011. Film ini mengisahkan 5 orang pria yang berencana akan mengadakan pesta ulang tahun untuk guru favorit mereka saat masih di sekolah. Namun perayaan itu malah mereka jadikan ajang untuk menanam jagung dengan gadis-gadis muda dan lupa akan istri di rumah. Oke sobat, sebelum lanjut menonton, untuk kaum rebahan, simetriskan posisi rebahan sobat, siapkan kopi dan mari kita menonton. Di awal film memperlihatkan penyergapan polisi di suatu tempat pijit mantap-mantap. Namun salah satu polisi terkejut, karena salah satu pelanggan di tempat itu, adalah mantan guru sekolahnya yang bernama Pak Jut. Dulunya Pak Jut ini adalah seorang guru yang ramah dan populer di kalangan murid-muridnya. Pak Jut sangat penyayang dan bijaksana dalam mengajar, sehingga ia disenangi bahkan dianggap seperti ayah sendiri oleh muridnya. Karena itu beberapa alumni berniat melakukan pesta untuk merayakan hari ulang tahun ke-80 sang gurunya. Selanjutnya beberapa alumni yang sangat dekat dengan Pak Jut. Yang pertama adalah York. Ia bekerja sebagai politisi dengan menikah dengan seorang pengacara galak. Kemudian Claude yang ini bekerja sebagai aktor dan menikah dengan asisten pribadinya yang sangat penurut. Lalu ada Sem yang kini bekerja sebagai dokter dan menikah dengan seorang wanita bucin dan matre. Dan Kit yang bekerja sebagai ahli Feng Shui matiran dan istrinya adalah seorang yang ahli dalam Feng Shui. Dan yang terakhir adalah Charlie yang kini bekerja sebagai pelatih dessert dan menikah dengan wanita anggota gangster. Tahun ini mereka berkumpul untuk merayakan ulang tahun Pak Jut di sebuah hotel. Mereka yang memang mata keranjang, kemudian menjadi sangat kegirangan, karena di hotel itu ada pemotretan model-model cantik dan bening. Tentu insting nakal mereka pun aktif dan mulai modus dengan mendekati model-model itu. Mereka lalu mengajak model-model itu untuk ikut bersama merayakan ulang tahun Pak Jut. Selanjutnya di malam hari pukul 12 malam, mereka lalu memberikan kejutan ulang tahun untuk Pak Jut. Suasana pun semakin meriah, karena kelima model tadi ikut merayakan pesta ini, akan tetapi, tiba-tiba Pak Jut pingsan dan harus dibawa ke rumah sakit. Di dalam ambulans, Pak Jut sekarat dan di saat terakhirnya ia meminta mereka untuk mewakilinya untuk tanam jagung dengan kelima model cantik tadi. Singkat cerita mereka berlima pun larut dalam kesedihan saat menghadiri pemakaman Pak Jut, akan tetapi setelah memberikan ucapan perpisahan dengan Pak Jut, mereka malah tertawa dengan berbisik kegirangan satu sama lain. Melihat tingkah aneh itu, istri mereka masing-masing lantas curiga dan mengira bahwa para suami mereka telah main mantap-mantapan. Selanjutnya scene memperlihatkan sebelum pemakaman Pak Jut, yang mana diperlihatkan York dengan bersama dengan salah satu model yang bernama Tina, sedang berdemo sebuah klub malam. Namun karena masanya kabur, mereka kalah jumlah dan ikutan kabur. Keduanya lalu bersembunyi di samping tempat sampah. Karena Tina sangat sakne, akhirnya mereka pun tanam jagung bersama di tempat itu. Setelah puas, York lalu pulang sambil mengendap-endap. Namun ia sangat terkejut melihat dengan badannya yang penuh dengan kecupang. Alhasil agar istrinya tidak curiga ia memakai masker wajah sampai menutupi seluruh badannya. Selanjutnya flashback Claude di lokasi syuting. Claude mengamuk karena adegan enak-enak dengan lawan mainnya, diganti oleh pemeran wanita yang lebih jelek. Dan datanglah salah satu model yang bernama Audrey, yang ia temui di pesta Pak Jut. Audrey menawarkan untuk menjadi si pemeran wanita dan siap untuk adegan apapun termasuk adegan mantap-mantap. Tanpa basa-basi, Claude langsung kembali syuting dengan adegan mantap-mantap sungguhan tentunya. Adegan itu pun berlanjut di rumah Claude. Namun di rumah ia dipergoki oleh istrinya. Namun ia menipu istrinya yang memang sangat ongol dan mengatakan bahwa yang ia lihat hanya halusinasi. Dengan polosnya istrinya percaya-percaya saja karena merasa agak lelah dan kurang konsentrasi akhir-akhir ini. Selanjutnya juga didatangi oleh salah seorang model yang bernama Ginny. Dia modus dengan mengaku sedang dibuntuti oleh hantu. Ginny pun pura-pura kesurupan dan memaksa Ket untuk bermain tanam jagung. Ket pun pasrah saja dan alasan untuk menyembuhkan Ginny dari roh jahat yang merasukinya. Setelah puas Ket dipergoki oleh istrinya dan lalu berpura-pura ia baru saja dikos oleh hantu.
Kemudian Charlie sendiri juga didatangi oleh salah satu model yang bernama Eleven. Ia secara belak-belakan mengaku kalau masih Tinting dan ingin minta bantuan Charlie untuk mengajarinya tanam jagung. Akan tetapi belum sempat mereka bermantap-mantap, istri Charlie datang dan hampir memergoki mereka. Eleven pun berpura-pura tidak mengenal Charlie dan pulang bersama polisi. Selanjutnya scene kembali ke pemakaman Pak Jud. Ternyata sebelumnya pemakaman, mereka sudah menepati janjinya mewakili Pak Jud untuk bermantap-mantapan dengan kelima model itu. Selanjutnya ketika York baru saja selesai bermantap-mantap lagi dengan Tina, ia pun pulang dan mendapati istrinya sedang sakne berat. York pun dibuat menderita dan tak berdaya karena harus melayani sang istri sampai beronde-ronde. Sementara itu Claude sedang berpacaran dengan Audrey di jalanan. Kemudian saat ia kembali ke rumah, Claude mendapati istrinya yang siap tempur dan memaksanya untuk duel di atas ranjang. Selanjutnya Kate kembali ketemuan dengan Ginny, dan bermantap-mantap lagi dengannya, akan tetapi kali ini tertangkap basah oleh sang istri. Kate pun harus rela disiksa karena dikira masih kerasukan hantu sakne oleh istrinya. Sementara di tempat lain Charlie bersama si Eleven sedang berdua-duaan di tempat karaoke. Eleven meminta Charlie untuk main kuda-kudaan dengannya. Awalnya Charlie masih sempat menolak, namun minumannya sudah diberi obat sakne oleh Eleven. Alhasil Charlie jadi panas dingin dan pedangnya semakin tegang. Malam itu pun akhirnya mereka bermantap-mantap. Akan tetapi setelahnya mereka dipergoki oleh polisi dan mengira kalau Charlie telah bermantap-mantap dengan gadis di bawah umur. Ia pun harus rela ikut ke kantor polisi. Kemudian Sam kembali bertemu dengan Peril. Namun di saat mereka sedang bermesraan, istri Sam pulang dalam keadaan pura-pura dan hampir memergoki mereka. Sam yang melihat istrinya bertingkah aneh, lantas mengira kalau ia pulang dengan seorang pria. Sam lalu berusaha mencari pria yang disembunyikan oleh istrinya dan yang ternyata memang tidak ada. Selanjutnya mereka semua lalu bertemu. York, Kate dan Claude curhat soal penderitaan yang mereka alami akibat siksaan istri-istri mereka. Lalu Charlie terlihat cemas karena kemarin ia dibawa ke kantor polisi usai melakukan mantap-mantap dengan gadis di bawah umur. Sementara Sam curhat soal istrinya yang ia kira selingkuh dengan pria lain. Teman-temannya lalu memanas-manasi Sam untuk menghajar pria selingkuhan istrinya itu. Mereka kemudian tancap gas ke rumah Sam dan mendapati seorang pria di sana. Tanpa bertanya-tanya terlebih dahulu mereka langsung menyiksa si pria itu. Tiba-tiba istri mereka muncul dan mengatakan kalau pria yang ia siksa itu adalah pengacara yang akan menangani kasus perceraian mereka. Permainan suami-suami nakal ini telah diketahui oleh mereka. Kelimanya pun semakin tak berkutip setelah diperlihatkan rekaman main mantap-mantap dengan si model-model itu. Mereka lalu dipaksa melakukan perjanjian untuk menyerahkan seluruh asetnya kepada sang istri, sebagai jaminan agar mereka tidak selingkuh lagi. Kelimanya pun terpaksa setuju, karena takut diceraikan. Nah setelah kejadian itu, mereka datang ke makam Pak Jud untuk curhat soal kegagalan mereka sebagai suami yang baik. Tiba-tiba hantu Pak Jud muncul dan menceramahi mereka. Kelimanya mendapat siraman rohani agar kedepannya mereka setia mencintai istri-istri mereka dengan penuh kasih sayang tentunya. Dan di akhir film memperlihatkan mereka semua sudah kembali akur dengan sang istri masing-masing, dan film pun selesai.